Kalau PDI Perjuangan sendiri melihat sebenarnya apa yang menjadi perhitungan tokoh-tokohnya atau dari koalisi parpolnya? Sama, kan saling, tentu partai politik. Tidak ada yang lebih dominan? Paling tidak dua variabel ya, partai politik yang memang harus berkoalisi, bekerja sama untuk bisa mencalonkan pasangan calon. Yang kedua tentu pasangan calon juga. Karena pasangan calon ini semacam subsistem ya, kompatibel itu, saling menguati, jangan saling melemahkan. Bukan saling melemahkan dalam rangka pemenangan pilkada semata ya. Bisa jadi menang di pilkada, tapi 5 tahun tidak cocok, tidak bisa bekerja sama. Nah ini kan bisa dilihat dari track record rekam jejak masing-masing. Apakah subsistem ini bisa bekerja sama, bisa saling menguati. Tidak mungkin harus terbangun dengan egoisme, influensimu kepemimpinan ya. Jadi itu harus dilihat juga dari berbagai perspektif. Jadi dua hal pada dasarnya soal partai politik yang bekerja sama, tidak sekedar hanya untuk 20% untuk mencalonkan di KPU, tapi juga untuk bisa memenangkan dan untuk mempertahankan selama 5 tahun. Yang kedua adalah pasangan calon tadi, apakah saling menguati, memaknai, saling memberikan perkuatan-perkuatan, atau jangan-jangan saling menegasikan. Itu juga sangat diperhitungkan. Oke, Kang Ujang, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Bang Faisal dan juga Mbak Puan tadi kita dengarkan, semua lagi dipertimbangkan. Apakah memang PDIP ini pada ujungnya memang akan ingin mengajukan namanya calonnya sendiri, atau memang kalau tadi saya meminjam istilah Anda, ada kompensasi di balik itu sehingga tidak ada calon pun tidak apa-apa begitu? Ya, rasional dan realistis ya. Artinya ada kalkulasi rasional dan realistis apa? Kan ada indikator-indikator, parameter, ukuran kan dalam konteks untuk mendukung apakah kader atau tidak. Tapi saya meyakini semua partai akan kader, masuk PKS gitu ya. Apakah nanti posisi DKJ 1 atau 2 kan tentu dengan pertimbangan yang rasional dan realistis tadi. Apa rasional? Kan banyak variabel tadi Bang Firman Jaidali katakan, misalkan kalau saya mengatakan 4 lah yang umum lah ya, biasanya banyak variabel nih. Pertama, uji popularitas, uji elektabilitas, uji isi tas gitu kan, dan uji akseptabilitas. Nih akseptabilitas menjadi penting, penerimaan partai politik, penerimaannya seperti apa. Yang sekarang sedang ada dilema dalam PKS kan, tentu nanti juga berkembang, ini kan dinamis, bisa jadi nanti juga ada yang mendukung, kita tidak tahu, Bang Iqbal yang tahu kan. Lalu tadi penerimaan dari publik, dari warga DKJ ini menjadi penting. Paling enggak indikator 4 parameter ini yang harus diuji dalam konteks untuk mendorong apakah memang kader atau tidak. Seberapa tinggi misalkan elektabilitasnya Pak Andika jika dipasangkan dengan Anies. Kalau kita bicara pasangan ideal ya, Anies dengan Pak Soebul Iman juga ideal. Anies dengan Pak Andika juga ideal. Justru ini menariknya daerah khusus Jakarta di mana tokoh-tokoh bersaing ingin merebutkan posisi yang strategis karena ini bagian daripada tadi wilayah strategis yang harus dimenangkan oleh banyak partai politik. Oleh karena itu saya melihat tadi uji-uji inilah yang penting gitu. Ya popularitas seperti apa, elektabilitasnya, isi tasnya dan Kang Ujang, kalau kita tadi dengar dari Bang Firman, Bang Iqbal itu juga mengatakan kan sebenarnya komunikasi politik memang masih sangat-sangat cair ya. Nah, artinya ini sebenarnya kalau misalnya di Pilkada Jakarta sendiri sebenarnya yang paling diperhitungkan itu sosok tokohnya sudah tentu sih pasti, tapi atau lebih concern juga membangun koalisi yang solid sehingga tadi berpasangan 5 tahun ke depan itu benar-benar solid dan lain sebagainya. Ya satu hal yang paling penting dalam pilkada, semua pilkada itu figuritas. Tapi figuritasnya ditunjang oleh kekuatan dari partai politik. Bahkan kalau bicara pilpres ya kekuatan relawan juga. Nah kalau kita bicara pilkada maka ya tadi kita tidak bisa menafikan partai politik itu. Jadi figuritas menjadi pokok, menjadi prioritas dalam konteks untuk tadi mendorong, mendukung, menyokong kandidat yang kuat. Tentu yang dihitung adalah kalkulasi elektabilitas. Saya selalu mengatakan, dulu saya dibantah oleh banyak teman-teman dari partai politik, ketika pilpres elektabilitas nggak perlu, padahal ketua umumnya mau nyalon, elektabilitasnya kecil kan, selalu dibantah bulak. Tapi katakan, semua diuji dengan elektabilitas, suka tidak suka, tetapi dengan ukuran saintifik, artinya survei yang objektif. Ya ini yang harus diukur. Oleh karena itu saya melihat figuritas itu yang utama, tapi tidak bisa menafikan kekuatan partai politik. Maka tadi PKS percaya diri dengan menang di DKJ gitu ya untuk menyokong kadernya menjadi calon wakil gubernurnya Anies. Jadi kekuatannya tetap pada figur yang utama karena pemilih langsung, tetapi tadi partai politik juga menjadi penting sebagai mesin penggerak untuk kemenangan dari kandidat tersebut. Oke, terlepas dari kepercayaan diri PKS nih Bang Iqbal, kalau kita lihat tadi kan Kang Ujang juga bilang Aniesnya yes, tapi Soebul Iman masih no dari partai-partai lain. Nasdem bilang bahwa ya Anies harusnya bisa milih wakilnya sendiri. Nah, apakah sejauh ini Anies juga sempat ada menyodorkan nama ke PKS selain Pak Soebul Iman misalnya?
Ya saya kira dari hasil komunikasi memang Mas Anies, tahu saya memang menyambut baik ya, karena beliau ini bersahabat dengan Pak Sohibul Iman, bekas seniornya juga di Paramadina gitu kan. Saya kira dia juga akan punya pikiran bahwa ini memang cocok. Makanya tadi mungkin karena beliau lagi di luar negeri ya, jadi belum bisa ke Indonesia, tetapi sudah di media sosialnya sudah menyambut baik ya, dukungan PKS, mengucapkan terima kasih ya, dan tidak ada penolakan. Ya kan, orang kalau nolak kan dari awal pasti nggak mau ngucapin dong. Itu bahasa psikologis. Dan saya kira memang tadi kita percaya dirinya karena tadi saya kira tidak ada orang yang tidak kenal Mas Anies di Jakarta, dan kepuasan dan kinerjanya bagus. Kalau kepuasan rendah, tentu kita berpikir ulang. Makanya kita menduga dengan popularitas Mas Anies ditambah dukungan kader-kader PKS dan partai-partai lain, ini akan luar biasa. Saya kira memang dalam perspektif psikologi politik, di mana calon incumbent-nya itu kuat, maka calonnya sedikit. Kalau calonnya lemah, itu biasanya calonnya banyak, lawannya banyak. Nah ini kayaknya cuma RK doang yang muncul kan. Nah, dugaan kita surveinya bagus, sehingga partai-partai pun juga menduga berpikir ulang juga nih, daripada ngabisin biaya. Sudah ada survei internal Bang, untuk pasangan ini? Udah, kita lagi jalankan sekarang. Jadi memang ini kita percaya dirinya di situ, karena sejauh ini bagaimana dengan survei internal yang dilakukan? Ya saya kira belum dipublish ya, tapi kita tetap optimis ini akan menjadi sangat kuat, apalagi dua-duanya punya basis. Bukan hanya Pak Sohibul ini bukan orang kemarin sore di Jakarta, Dapil Jakarta 2 itu dapil neraka kata orang, bisa menang di situ. Lolos terus. Dan PKS Jakarta adalah basisnya PKS juga. Bang Iqbal, artinya komunikasi politik dilakukan dengan partai-partai lain, tadi Nasdem, kemudian PDI Perjuangan, PKB, itu tapi sudah dikunci ya untuk pasangan Anies Sohibul ya? Ya. Komunikasi itu untuk melobi merestui mereka berdua begitu? Betul, saya kira kan Pak Surya Paloh kan statement udah jelas juga ya. Anies ranking 1, nggak ada lawan lah kan. Artinya itu kan rasional lah ya, artinya kita ini mendukung ini rasional, ada argumentasinya. Surveinya jadi orang kan sekarang di pemilu akibat hancur leburnya pilek kemarin ya kan, orang akhirnya berpikir ulang mau maju itu kalau benar-benar nggak memiliki data yang kuat. Baik, Bang Firman, apa rasionalitas itu juga ada di rasionalnya PDI mungkin untuk Anies masih top 1 di Jakarta terakhir mungkin? Ya, salah satu yang menjadi bagian di survei, tentu ini juga pertimbangan ya, tapi banyak variabel yang harus dikalkulasi. Jadi tidak ada agenda tunggal itu ya untuk dan berkaitan dengan figur tunggal itu. Tetapi tentu ini terus-menerus membangun komunikasi ya. Memang Jakarta ini kan miniatur Indonesia. Bahkan kalau melihat Jakarta ini harus dilihat dalam konteks geopolitik Banten dan Jawa Barat. Baik. Sesungguhnya. Jadi makanya perlu kehati-hatian betul. Nah sekarang kan ada komunikasi sedang dibangun. Bahkan juga ada pertingkatan narasi ya. Bahwa dipertimbangkan misalnya soal figur A, ya. Figur misalnya B, ya. Figur C, ya. Figur E. Figur sampai dan seterusnya itu. Bisa jadi nanti di menit-menit terakhir lagi ada formasi baru. Ada juga komposisi baru dan seterusnya. Tapi bisa juga dengan formasi yang lama. Baik. Tapi tetap bertumpu pada hal tadi, kami ulangi lagi, kami memperkuat tadi Bung Ujang ya. Yang pertama tetap pada komisi pemenangan dan penguatan 5 tahun. Yang kedua soal pasangan calon dan soal juga partai politik. Baik, dinamika politik masih cair, komunikasi politik masih cair. Kita sama-sama menantikan ya. Kita nantikan. Masih ada beberapa bulan soalnya. Baik, nanti kita akan tutup dengan pantun boleh ya? Boleh. Beli panci di Pulau Sumatera? Cakep. Itu panci yang jual Mbak Sira. Cakep. Partai saling kunci di pilkada itu cari jawara. Cakep. Kalau hati nggak dikunci itu cari perkara. Baik, kita akan jeda dulu. Kita kembali saat lagi. Tadi apa kabar Indonesia Pagi? Sama-sama Mbak Sira, Bang